Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ala Orang Awam, channel tempat kita saling berbagi tutorial, tips dan trik, aplikasi-aplikasi komputer dan berbagai aplikasi digital lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara otomatis untuk kita bisa mengolah data alamat. Ini ya, di kolom paling kiri ini ya, data alamat, dan kita hanya ingin mengambil dari data alamat ini data nama kota dan nama provinsi misalnya ya. Nama kota dan nama provinsi. Mungkin teman-teman kadang-kadang menghadapi pekerjaan yang seperti ini. Kalau jumlahnya hanya 1, 2, 3 ya silahkan aja langsung ketik manual ya. Tinggal baca di sini Kota Tangerang Selatan, kita ketik di sini. Banten, oh provinsinya Banten. Tapi bayangkan kalau jumlahnya ada ratusan bahkan ribuan. Nggak mungkin kita buat manual satu persatu. Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana rumus ya. Kita membuat rumus yang otomatis bisa mengambil data nama kota atau kabupaten dan nama provinsi dari data alamat lengkap seperti ini. Sehingga nanti dengan rumus tersebut kita cukup buat satu saja, lalu sisanya sampai dengan jumlah ratusan baris atau ribuan baris tinggal kita copy paste. Nanti hasilnya seperti dua kolom di samping sebelah kanan, nama kotanya atau kabupatennya dan nama provinsinya. Ini otomatis. Jadi kita nanti buatkan rumusnya ya. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke Excelnya. Oke ya teman-teman. Nah, ini Excelnya ya teman-teman. Jadi data awal itu yang kita punyai adalah data pada kolom yang paling sebelah kiri ya, yang ini ya. Lalu kita ingin mengambil nama kabupaten atau kota dan juga nama provinsi menggunakan rumus secara otomatis. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langkah yang pertama yaitu ini, sengaja kolomnya saya buat bertahap ya, supaya kita dalam mempelajarinya ini tahap demi tahap, step by step, kita bisa mudah memahami. Nah nanti memang mengaplikasikannya itu ini ya, kasuistis ya, tergantung dari format data yang teman-teman punyai. Tapi paling tidak dengan mempelajari rumus-rumus yang akan kita bahas di sini, itu dengan memahami rumus-rumus tersebut nanti teman-teman bisa, jika memerlukan untuk mengkombinasikan itu, kalau sudah paham mau seperti apapun ininya apa, struktur data awalnya ini bisa kita kombinasikan dengan mudah jika kita sudah paham prinsip-prinsip dasar dan fungsi-fungsi dasarnya. Nah, di video ini kita akan mempelajari fungsi-fungsi dasar dan prinsip dasar, dan juga mempraktekkan jika kita memiliki format data seperti ini, bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan secara otomatis. Oke ya. Nah, prinsipnya yaitu kita menggunakan fungsi teks ya. Kita menggunakan fungsi teks. Nah, fungsi teks itu untuk kita mengambil sejumlah teks dari suatu teks tertentu. Misalnya kita punya teks jalan ZZ, kompleks ZZ dan seterusnya sampai provinsi Banten. Nah, ini teks lengkapnya. Lalu kita hanya ingin mengambil beberapa bagian teks dari dalam teks lengkap ini. Dalam hal ini kita ingin mengambil nama kota, kabupaten atau nama provinsi. Nah, untuk mengambil sejumlah teks tertentu dari dalam teks yang lengkap dari data dasar seperti ini, itu di Excel itu fungsi teks untuk melakukan hal tersebut ada 3 pilihan sebenarnya. Yang pertama adalah menggunakan fungsi atau rumus left, lalu right, kemudian mid. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau fungsi left itu dia mengambil kata dari dalam kalimat panjang seperti ini, pengambilannya itu dari ujung kiri. Dari ujung kiri, lalu nanti kita menentukan berapa jumlah kata yang akan diambil dari ujung kiri. Nah, itu fungsi left. Nah, sebaliknya fungsi right itu kita mengambil teks dari ujung paling kanan. Nah, dari ujung paling kanan ke kiri sejumlah huruf tertentu. Nanti kita tentukan berapa huruf yang akan kita ambil dari paling kanan. Itu left dan right. Lalu ada satu lagi yaitu mid. Nah, kalau mid itu bukan dari ujung kiri, bukan juga dari ujung kanan, tapi dia di tengah-tengah. Nah, jumlah tertentu di tengah-tengah gitu. Nah,
untuk pembahasan kita kali ini sesuai dengan data yang kita punya, karena kita ingin mengambil nama kota atau kabupaten yang mana itu terletaknya di tengah-tengah kalimat, maka kita akan menggunakan fungsi atau rumus MIT ya, bukan left, bukan right, tapi kita akan menggunakan fungsi dengan rumus MIT gitu ya teman-teman ya. Oke, nah tahap demi tahap kita perlu membuatkan kolom-kolom bantu secara tahap demi tahap untuk membantu pemahaman pembelajaran kita, untuk supaya kita pada akhirnya bisa menggunakan fungsi MIT gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat seperti apa nanti. Nah, langkah yang pertama, nah ini sengaja sudah saya buatkan rumusnya ya, supaya tidak terlalu banyak makan waktu ya. Nanti kita akan mengupas tuntas apa maksud dari rumus-rumus tersebut, seperti itu, biar teman-teman paham secara mendasar gitu ya. Oke, nah yang pertama kita menggunakan fungsi trim dulu nih. Kita menggunakan fungsi trim. Nah, kenapa ini fungsi trim? Lalu apa fungsinya? Trim ini berfungsi untuk merapihkan data mentah. Nah, kadang-kadang kita data mentah yang kita dapatkan itu kadang-kadang masih belum rapih, sehingga bisa mengakibatkan error jika langsung kita gunakan untuk melakukan operasi menggunakan rumus-rumus di Excel. Nah, salah satu yang membuat tidak rapi itu adalah kadang-kadang spasinya itu kelebihan. Kadang di antara kecamatan dan Z ini spasinya tidak cuma satu kali, tapi ada 2-3 kali dan seterusnya. Nah, fungsi trim atau rumus trim ini berfungsi untuk merapikan itu. Jadi rumus trim ini akan menghapus spasi-spasi yang tidak diperlukan, spasi yang berlebihan. Oke, jadi kita tidak perlu menelusuri lagi ini sudah ada rapi apa belum, atau masih ada yang keliru-keliru dengan struktur datanya. Kita nggak perlu mengecek satu persatu, cukup kita masukkan saja fungsi trim, biarkan Excel yang bekerja, dia yang mencari ada apa enggak, lalu dirapikan dan hasilnya sudah bersih jika kita menggunakan fungsi trim. Nah, caranya sederhana saja. Di sini teman-teman tinggal langsung mengetik trim ya, atau ini coba saya copy ya, saya paste di sini biar besar supaya teman-teman bisa membaca. Nah, seperti ini rumusnya ya untuk kolom B. Jadi untuk kolom B rumusnya seperti ini. Sama dengan trim A3. A3 itu adalah sel yang di sini ya. A3 sel yang ini. Lalu setelah kita buatkan rumus trim A3 untuk baris 3 ini, sisanya itu kita tinggal copy ya, terus kita paste ke 2 baris di bawahnya, atau kalau teman-teman punya ratusan baris ya langsung copy paste ke seluruhnya. Oke, langkah pertama selesai menggunakan fungsi trim. Kemudian langkah yang kedua, nah tadi kan kita akan pada ujungnya nanti kita akan menggunakan fungsi MIT ya, tadi ya kita akan menggunakan rumus MIT. Nah, rumus MIT itu kan dia mengambil teks di tengah-tengah kalimat. Nah, untuk itu karena kita akan mengambil kata nama kota atau nama kabupaten, maka kita harus menelusuri dulu posisi nama kota atau nama kabupaten tuh ada di sebelah mana di dalam kalimat panjang ini gitu. Ada di sebelah mana? Di sebelah mana artinya posisinya urutan keberapa. Nah, urutan keberapa tuh Excel menghitung per jumlah huruf. Jadi misalnya ini jalan, ini dia ngitungnya tuh J ini urutan 1, A urutan 2, 3, 4, 5, spasi juga dihitung 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, kita pengen tahu nih kota, nama kota atau nama kabupaten di sini ya, nama kabupaten itu terletaknya itu di posisi nomor berapa di dalam kalimat lengkap yang panjang ini. Nah, untuk mendapatkan posisi, kenapa? Karena posisi itu kita perlukan saat kita nanti menggunakan rumus MIT nanti ya. Oke, maka saya sudah buatkan lagi satu kolom bantu lagi, yaitu kolom yang khusus mencarikan posisi dari kata nama kota atau nama kabupaten di dalam kalimat-kalimat ini. Oke, nah jadi ini di sini terjawab nih bahwa posisi nama kota itu terletak pada urutan huruf nomor ke-75. Nah, jadi kalau teman-teman hitung di sini J 1 2 3 dan seterusnya sampai sini, huruf K ini adalah huruf yang ke-75. Oke, itu langkah kedua. Kita perlu mengetahui posisi dari nama kota dan kabupaten dulu. Nah, bagaimana kita mencari posisinya itu? Nah, ini saya copy lagi rumusnya ya. Saya copy lagi rumusnya yang kita gunakan di sini. Saya paste di sini ya.
Saya paste di sini supaya teman-teman mudah membaca. Nah, jadi rumus yang ada di C3 ini, rumus yang ada di sel C3 ini saya paste di sini dengan ukuran besar biar bisa terbaca ya. Oke. Jadi rumus yang kita gunakan menggunakan dua rumus nih ya. Rumus if error dan rumus search. Oke. Kita bahas satu-satu. Apa sih fungsinya rumus search ini? Rumus search ini dia berfungsi untuk ya tadi itu, mencari posisi dari suatu kata tertentu di dalam kalimat yang panjang ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini terketik kota. Ini saya meminta kepada Excel menggunakan search untuk mencari kata kota, berapa posisi keberapakah kata kota di dalam kalimat yang panjang ini. Oke. Seperti itu ya, menggunakan fungsi search. Nah, sudah paham ya fungsi search ya? Rumus search sudah paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih mesti pakai rumus if error juga? Nah, ini kita kombinasikan nih dua rumus if error dan search. Kenapa harus pakai rumus if error juga sih? Nah, kenapa? Karena itu tadi saya sampaikan. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi data yang kita punya dan apa kebutuhan yang kita inginkan. Nah, kebutuhan yang kita inginkan kan mencari nama kota atau nama kabupaten ya. Jadi kan di Indonesia ini kan namanya kan kalau nggak kota kabupaten. Jadi kadang ada kota ya, kadang juga ada kabupaten nih, seperti ini Kabupaten Bogor, ini Kota Tangerang. Jadi kalau kita hanya menggunakan pencarian dengan kota saja, nanti pada baris ini dia akan temukan karena di sini ada Kota Tangerang. Pada data baris yang kedua dia juga akan temukan ke 63, posisi 63 karena ada di sini kotanya adalah Kota Bekasi. Tapi jika rumus itu kita pastekan ke baris yang ketiga, maka dia akan error di sini. Kenapa? Karena saat dia mencari kota di dalam kalimat ini tidak ada kata kota. Kenapa? Karena alamat ini bukan kota tapi kabupaten. Maka kalau kita hanya menggunakan kota, dia akan menjadi error, tidak ketemu. Seperti itu ya. Makanya saya menggunakan kombinasi if error dengan memasukkan dua kota dan kabupaten. Oke, sekarang kita coba memahami bagaimana struktur rumus ini. Oke, if error itu ya, if error itu terdiri dari dua argumen ya. Kita coba klik di sini biar terbaca ya. Nah, ini ya, if error nih teman-teman lihat di sini ya. If error itu terdiri dari dua argumen. Nah, ini dia dua argumennya. Yang pertama nih if error. Oke. Yang pertama adalah argumen value. Value-nya itu apa? Ya, value-nya itu bisa berupa ketikan saja atau bisa berupa rumus. Oke. Nah, lalu ada argumen yang kedua. Ya, argumen yang kedua ini nih. Nah, argumen yang kedua itu adalah yang ini. Nah, ini ya. Value if error. Artinya jika rumus yang dipasang di sini error, itu kita akan lakukan apa? Kita akan lakukan apa? Oke. Jadi rumus yang kita masukkan di sini adalah rumus untuk mencari kata kota. Tapi jika menggunakan rumus untuk mencari kata kota itu menghasilkan error karena di dalam kalimatnya tidak ada kata kota seperti terjadi di baris yang ketiga ini, maka kita menghandle error itu dengan memasukkan apa yang ingin kita lakukan di bagian argumen yang di sini. Nah, oke. Makanya kalau kita lihat struktur rumus yang kita sudah punya ini, yang pertama kita melakukan search kota ya, search kota. Oke, kita bahas dulu search-nya. Search-nya ini seperti apa struktur rumusnya. Nah, search itu adalah ada 3 argumen yang perlu kita masukkan. Yang pertama, find text. Nah, find text ini artinya teks apa yang ingin dicari. Jadi search itu intinya carikan posisi, letak posisi keberapa dari suatu kata tertentu. Oke. Jadi yang argumen yang pertama find text. Find text itu adalah kata apa yang ingin kita cari. Nah, kan kita ingin mencari posisi kota atau kabupaten. Maka kita dapat sampaikan kepada Excel bahwa kata yang ingin kita cari, kita masukkan ke find text itu adalah kata kota. Ini ya, kata kota nih, kota. Nah, jangan lupa dikasih tanda kutip di depan dan di belakang ya untuk tulisan kota. Oke, kita sampaikan kepada Excel carikan kata kota. Nah, kemudian seterusnya
Setelah kita kasih tahu carikan kata kota, yang berikutnya perlu kita kasih tahu ke Excel adalah within text, di dalam teks yang mana. Kata kota ini mau dicari di dalam kalimat panjang yang mana. Nah, kalimat panjangnya itu kita tentukan yang ini, yang sudah di trim tadi ya, karena ini kan tadi data awal, data mentah. Jadi kita pakai data dasar kita mulai dari yang kalimat panjangnya adalah data yang di sini. Jadi carikan di dalam kalimat ini. Nah, itulah maksud dari within text. Oke. Lalu argumen yang ketiga atau yang terakhir, ini kalau teman-teman perhatikan, ini berada dalam tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku. Kalau find text dan within text kan tanpa tanda kurung siku ya. Kalau yang ini ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini maksudnya apa? Maksudnya opsional. Artinya dia tidak wajib kita tentukan untuk bisa menggunakan rumus search ini. Jadi ditentukan boleh, tidak ditentukan pun tidak menjadi error. Jadi kalau ada argumen dalam suatu rumus yang dikurung dengan kurung siku, itu artinya opsional, tidak wajib. Nah, fungsinya apa sih ini start number? Start number ini fungsinya itu memberitahukan kepada Excel mulai dari urutan keberapa pencarian itu dilakukan. Ya, tadi kan kita sudah memberitahu ke Excel, tolong carikan kata kota di dalam kalimat ini, lalu dimulai dari startnya dari mana? Nah, apakah start dari paling awal kalimat dari huruf J? Nah, itu artinya kita memasukkan angka 1 di sini. Atau kalau mulai dari setelah jalan. Nah, kalau mulai dari setelah jalan, berarti kita akan memasukkan argumen di sini tuh suatu angka setelah jalan. Nah, suatu angka setelah jalan tuh adalah angka keberapa? Kita hitung aja nih, jalan tuh J 1 2 3 4 5 6. Spasinya dihitung ya, 6. Berarti mulai dari posisi ke-7. Nah, mulai dari posisi ke-7. Itu jika teman-teman butuhkan silahkan diisi di argumen start number ini. Tapi kembali lagi, karena dia adalah opsional ya, maka teman-teman boleh tidak menentukan. Nah, jika teman-teman tidak menentukan, Excel akan menganggap bahwa itu dimulai dari posisi yang paling pertama, artinya dari huruf J gitu. Nah, untuk kasus ini tidak kita gunakan dulu. Jadi kita anggap mulai dari paling kiri, paling awal. Nah, mencarinya mulai dari paling awal. Nah, seperti itu ya fungsi search ya. Nah, fungsi search sebenarnya di sini selesai fungsi search. Oke. Tapi karena kondisi yang tadi strukturnya itu ada kota atau kabupaten, maka yang tadi itu ya kita kombinasikan dengan if error. Nah, kita kembali lagi ke if error. Jadi fungsi search yang pertama dengan menggunakan argumen kota ini itu kita gunakan untuk mengisi argumen value di dalam if error ya. Jadi if error buka kurung value. Value-nya apa? Value-nya itu adalah suatu rumus, yaitu rumus search untuk mencari kota di dalam kalimat B3. Oke. Nah, sampai di sini selesai. Lalu kita lanjutkan value if error. Nah, jika error artinya jika tidak ditemukan kata kota di dalam kalimat itu, lalu apa yang ingin kita lakukan? Nah, yang ingin kita lakukan adalah menggunakan rumus search lagi ya, menggunakan rumus search lagi, tapi bedanya search kali ini adalah menggunakan pencarian untuk kata kabupaten. Nah, karena kita perhatikan struktur di sini kabupaten yang digunakan dalam data kita itu adalah kap titik, maka di sini kita tulis kap titik. Jangan lupa tanda kutip depan dan di belakang. Dengan prinsip menggunakan rumus search sebagaimana yang sama tadi kita terapkan untuk search yang mencari kata kota. Nah, itulah penjelasan dari kolom C atau posisi kota kabupaten. Oke, setelah kita selesai di sini satu rumus ini selesai, kita copy paste ke bawah. Oke, nah hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat 75 ini artinya posisi kota di sini ketemu, ini posisinya ada di urutan ke-75. Lalu ini 63. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita hitung dari grand ini GR dan seterusnya, itu posisi kota itu ada di urutan ke-63 ya. Lalu yang ini kalau kita perhatikan urutannya kok ada di nomor 1. Nah, ternyata ada satu masalah lagi nih teman-teman. Kadang-kadang di dalam alamat kita itu ada kota-kota yang sebenarnya itu bukan nama kota, tapi ya seperti ini ya, kota wisata. Ini kan sebenarnya bukan nama kota. Oke.
itu suatu kompleks atau suatu kawasan gitu, tapi bukan nama kota resmi. Padahal yang kita ingin cari ini kan nama kota resmi. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Makanya saya mengambil contoh cukup 3, tapi ini sudah mewakili berbagai masalah yang ada dalam struktur alamat di Indonesia gitu ya. Oke, kita ketemu satu masalah lagi. Yang kita ingin carikan kan adalah untuk kalimat ini adalah Kabupaten Bogor, bukan kota wisata, ya kan? Maka ini belum bisa kita pakai nih, masih keliru nih. Sehingga kolom C ini masih belum fix untuk bisa kita gunakan. Kita lanjutkan ke rumus MIT yang tadi ya. Oke, nah makanya saya bikin satu kolom lagi, yaitu posisi kota Kap seri 2. Nah, seri 2 diperbaiki lagi rumusnya ini. Oke, untuk supaya bisa mengeliminir kekeliruan-kekeliruan dalam struktur data yang kita punya. Kita pakai struktur data ini ya, yang sudah di trim ya. Oke, nah apa sih ini rumus kolom D ini? Nah, kita cek rumusnya. Ini saya ambil ya, saya copy, saya pindahkan ke atas sini biar mudah terbaca. Biar mudah terbaca. Nah, ini dia. Oke, inilah rumusnya dari kolom D. Ya, untuk memperbaiki kolom C ya. Untuk kota tadi sudah aman tuh, ketemu ya. Untuk yang kota beneran, yang kota resmi sudah aman, tapi dan kabupaten resmi sudah aman, tapi kita terganjal lagi nih di kota yang kadang-kadang tuh bukan kota resmi, itu nama kota wisata lah, kota grand apalah gitu kan, kota baru lah, itu kan bukan nama kota resmi. Nah, ini bukan itu yang ingin kita cari padahal kan. Oke, maka kita gunakan lagi, kita perbaiki lagi rumus dari kolom C tadi di kolom D. Oke, nah rumus di kolom di kolom D ini, yang ini sebenarnya sama seperti rumus yang tadi ya, sama seperti rumus di kolom C. Kita menggunakan if, error, dan search ya. Oke, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, perbedaannya itu ada pada rumus search. Nah, teman-teman ingat lagi tadi, rumus search ada satu argumen yang tidak kita gunakan karena dalam tanda kurung siku, artinya dia opsional, tidak wajib, yaitu tadi posisi pencarian mulai dari mana, di start dari mana nih, ya kan? Tadi kan kita abaikan, nggak kita isi. Itu artinya Excel akan mencari dari paling awal. Tapi karena ada masalah seperti ini, maka mau nggak mau kita harus menggunakan argumentasi yang seharusnya tadi itu hanya opsional saja. Nah, argumentasi itu adalah argumen untuk menentukan posisi pencarian awal dari mana, ya kan? Startnya dari mana gitu ya, startnya dari mana. Kalau kita biarkan tidak kita isi, kita biarkan start dari 1, nanti ini kota-kota ini akan terambil, ya kan? Padahal bukan itu yang ingin kita ambil. Ada kota wisata, kota baru, ya kan? Itu kan biasanya letaknya di depan. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Kita lihat lagi struktur data mentah kita. Kalau kita lihat struktur data mentah yang kita pakai ini, nama kota atau nama kabupaten yang ingin kita ambil tuh terletaknya itu kan di akhir-akhir kalimat. Oke, terletaknya di akhir-akhir kalimat. Oke, ini kuncinya ya, kuncinya di sini. Jadi letaknya itu di akhir-akhir kalimat. Sehingga kita akan menggunakan kombinasi rumus if, error, dan search seperti tadi kita sudah pelajari itu. Di dalam search itu akan kita gunakan argumen untuk menentukan posisi start dari mana. Nah, akan kita gunakan itu. Jadi kita akan menentukan startnya itu dari dimulai dari akhir kalimat, di bagian-bagian akhir kalimat gitu. Jadi jangan dimulai dari awal, karena kalau dimulai dari awal nanti akan ketangkap yang seperti ini, nama kota yang seharusnya bukan itu yang kita inginkan. Oke, jadi kita akan menentukan posisi startnya dari mana, posisi startnya dari pencariannya dari mana. Nah, posisi start pencarian itu di sini nih. Nah, di sini nih. Tadi kan kita sudah menentukan argumen yang pertama, yang ingin dicari adalah kota, atau kalau di sini yang ingin dicari adalah Kap gitu ya. Kemudian pencariannya itu dilakukan pada kalimat B3. Nah, kalau di sini pada kalimat B3 sama ya, ini dan ini kan tadi sama ya, sudah kita pelajari ya. Ini dan ini kan sama, sudah kita pelajari. Hanya bedanya di kalau bagian sini yang kita cari adalah Kap, kalau bagian sini yang kita cari adalah kota. Oke, dicari di dalam kalimat B3. Begitupun sini sama kalimat B3. Nah, ini yang membedakan dengan kolom sebelumnya. Dimulai dari len sampai -3.
Ini juga dimulai dari len sampai -3. Tadi argumentasi ini kita abaikan, nggak kita isi. Argumentasi inilah yang menentukan posisi pencariannya mulai dari mana. Oke, posisi pencariannya mulai dari mana. Nah, tadi kan clue-nya itu kita ingin menentukan posisi pencariannya itu jangan mulai dari awal, tapi mulai dari bagian-bagian akhir kalimat. Nah, bagian-bagian akhir kalimat tuh harus kita tentukan dari urutan keberapa permulaan pencariannya. Nah, dari urutan keberapa kita lihat lagi nih struktur dari data mentah yang kita punya. Nah, kota ini kan di bagian-bagian akhir. Kalau kita lihat strukturnya, setelah nama kota lalu diikuti dengan kode pos ya, lalu diikuti dengan kode pos, kemudian diikuti atau diakhiri dengan nama provinsi. Ini kan sama nih, lihat nih. Kota, lalu ada kode pos, lalu ada nama provinsi ya. Kota, ada kode pos, ada nama provinsi. Nah, makanya kita akan meminta kepada Excel mulai menghitungnya tuh kurang lebih kira-kira dari sini. Mulai pencariannya kurang lebih kira-kira dari sini. Jangan dari awal ya, tapi kurang lebih pencariannya dari sini. Jangan dari awal, tapi kurang lebih pencariannya mulai dari sini ya. Jangan dari awal sini, tapi kurang lebih pencariannya mulai dari sini. Oke. Nah, untuk kita bisa mengetahui urutan keberapa sih bagian sini itu ya, urutan keberapa sih bagian sini itu. Nah, ini kita lihat strukturnya. Kota ya, kode pos, provinsi. Kota, kode pos, provinsi. Kota, kode pos, provinsi. Nah, panjang kode pos kan fix nih, 5 huruf atau 5 angka atau 5 digit. Kode pos fix, kode pos fix. Tapi panjang nama suatu provinsi itu kan bervariasi. Ada Banten, ada Daerah Istimewa Yogyakarta, ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat, ada Maluku Utara. Nah, itu kan bervariasi panjang hurufnya, jumlah hurufnya bervariasi. Begitu juga nama kota, jumlah hurufnya bervariasi. Kadang ada nama kota Palangkaraya, ya kan, kota Makassar, ya kan, kota Medan, ya kan, Kabupaten Bogor. Nah, itu bervariasi jumlah hurufnya. Maka itu kita perlu mengetahui dari variasi-variasi itu yang paling panjang hurufnya atau paling banyak jumlah hurufnya untuk provinsi itu berapa huruf sih? Untuk kabupaten kota tuh berapa huruf sih dari seluruh nama kabupaten kotanya di Indonesia gitu kan. Nah, untuk itulah saya sudah memberikan bonus nih, satu sheet di sebelah kiri. Kita lihat sheetnya di sini. Nah, ini adalah daftar nama provinsi ya. Ini daftar nama provinsi di sini. Oke, ada 34 provinsi ya. Lalu di sebelah kanannya yang warna hijau ini daftar nama kabupaten. Nih, daftar nama kabupaten. Kurang lebih ada 600 kalau nggak salah itu. Daftar nama kabupaten. Nah, ini saya ambil dari sumber yang valid lah ya. Oh, 500-an nih, 500-an. Oke ya. Nah, lalu dari daftar nama provinsi sudah saya hitung berapa jumlah hurufnya. Nah, ini dia. Kita menggunakan fungsi len. Len itu menghitung jumlah huruf termasuk spasi ya di dalam suatu kalimat. Jadi len dari ini ya, len dari ini ya 3 gitu ya, karena ada 3 huruf, 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Ini sudah saya copy paste ya. Nah, seluruh provinsi sudah dihitung jumlah hurufnya. Lalu kita tinggal menggunakan sort aja. Nah, kita naikin jumlah huruf yang terbanyak, naikin ke paling atas. Nah, kita pakai ini descending ya. Nah, ini dia. Jadi ternyata jumlah huruf yang paling banyak tuh adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 26 huruf. Oke, teman-teman ingat. Jadi untuk provinsi ada 26 huruf ya. Untuk provinsi 26 huruf. Lalu kita cek yang kabupaten kota. Ini sudah saya hitung juga nih. Nah, ini panjang hurufnya. Oke. Kita tinggal mengurutkan yang paling tinggi, kita tempatkan paling atas. Nah, kita cek lagi. Mana? Nah, jadi ternyata nama kabupaten kota itu yang paling panjang atau paling banyak jumlah hurufnya itu adalah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Nah, ini ada 32 huruf. Jadi provinsi 26 yang terpanjang, kabupaten kota 32 yang terpanjang. Oke, kita kembali ke rumus yang tadi. Nah, makanya di sini ya, teman-teman, saat kita menentukan posisi permulaan pencarian kata kota itu kita menentukan dengan menggunakan
rumus lagi. Nah, dengan menggunakan rumus lagi. Yang pertama, kita masukkan dulu rumus len dari kalimat ini. Len itu tadi adalah mencari jumlah huruf. Jadi len dari B3. Jadi ini kita menentukan posisi permulaan pencarian nih ya. Len dari B3. Nah, len dari B3 ini Excel akan menghitung jumlah huruf dalam kalimat yang panjang ini, J, A, L, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N di paling akhir nih berapa huruf. Oke. Itu dihasilkan dengan len B3. Nah, setelah menghasilkan len B3, maka len B3 itu kan jumlah huruf dari sini sampai sini. Oke, itu artinya posisinya ada di sini. Kan kita mau menentukan posisi permulaan dari mana, ya kan? Kalau kita menggunakan rumus len B3, maka posisi permulaan ada di sini. Oke. Lalu kita kurangi dengan 26. Kenapa 26? Tadi itu jumlah yang huruf terbanyak di provinsi ada 26, karena nama provinsi ini kan nanti bervariasi. Bisa Banten, bisa Riau, bisa Kepulauan Riau, ya kan? Bisa NAD. Nah, makanya kita masukin saja angka yang terpanjang dari nama provinsi. Jadi posisi dari pada saat kita tuliskan len B3, maka posisi permulaan pencarian ada di sini. Kita kurangi dengan 26. Nah, ini kalau kita kurangi 26, mungkin misalnya ini 1 2 3 sampai 26 kira-kira lah ya. Ini kira-kira mungkin posisinya ada di sini. Berarti posisi permulaan di sini, oke? Terus kita kurangi lagi dengan 32. 32 itu apa? 32 itu yang tadi, yang apa itu namanya? Ini, di sini saya tuliskan ya urutannya ini. Jadi kolom D ini urutannya ini. Pertama jadi 2 kurang 26 kurang 32 kurang 5 kurang 4 kurang 2 kurang 3 itu adalah ini. Jadi 26 tuh jumlah huruf provinsi yang terpanjang. Kurangi lagi dengan 32, itu jumlah huruf kota kabupaten. Oke. Kurangi lagi dengan 5. Nah, 5 ini kan fix. Ini kode posnya ya, ada 5 huruf ya, ada 5 digit ya. Lalu kurangi lagi dengan 4. 4 itu ini nama kabupaten, nama kota atau nama kabupaten kan ini 4 nih ya kan. 1 2 3 4. Nah, di sini kan kap juga sama 1 2 3 4. Oke, itu kurang 4. Terus kurang 2. Kurang 2 itu spasi di dalam nama provinsi. Oke. Tadi sudah dihitung kan spasi dalam nama provinsi, begitu juga spasi dalam nama kota kabupaten. Sebenarnya 2 ini nggak dipakai, sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak perlu ya, karena di dalam jumlah 26 dan 32 ini sudah termasuk spasi. Ini boleh dihapus sih sebenarnya. Tapi oke, kita gunakan saja. Tapi kurang lebih gambarannya itu ya teman-teman. Jadi itu kita gunakan sehingga kurang lebih nanti kursor permulaan tuh mulainya dari sini. Ya, titik pertama permulaan pencarian tuh mulai dari sini. Bukan lagi mulai dari awal. Maka kota wisata, kota baru, kota apa yang sebenarnya bukan nama resmi dari suatu kota itu tidak tertangkap. Bukan itu, karena mula pencariannya tidak dari sini tapi dari suatu titik tertentu yang sudah kita tentukan dengan rumus ini, len B3 kurang dan seterusnya. Itu pun kita masukkan di sini sama ya. Jadi untuk mencarikan kota maupun kabupaten kita masukkan posisinya len dan seterusnya. Ini juga len dan seterusnya. Oke, maka dihasilkanlah seperti ini. Nah, ini di kolom D. Oke, ini. Jadi inilah posisi kabupaten kota ya, posisi kabupaten kota. Oke. Yang dihasilkan dari rumus yang tadi sudah kita bahas. Oke. Nah, ini posisi kabupaten kota yang sudah benar nih. Kalau yang tadi masih ada satu yang nggak benar, karena posisi kota yang di baris ini satu, karena kita tidak menentukan dari mana mulainya sehingga dia menghasilkan ini kota yang ini gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi misalnya nih misalnya ini di kota wisata ini saya tulis jalan ya, jalan gitu ya, saya enter. Nah, ini dia menghasilkan 7, karena 7 ini adalah ini dia di depan ini jalan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ya kan 7, padahal yang kita ingin cari yang ini. Nah, yang di sini menghasilkan 85. Yang benar yang ini. Oke, inilah posisi kolom D yang akan kita gunakan. Ini saya delete lagi ya. Saya undo lagi. Nah, ini posisinya kolom D yang akan kita gunakan. Oke. Sampai di sini kita sudah sampai pada tahap menghasilkan posisi kota atau kabupaten. Ya, posisi kota atau kabupaten itu urutannya ada di urutan keberapa. Oke. Oke, sudah. Kita lanjut ke tahap berikutnya di kolom E, posisi koma. Nah, untuk apa nih posisi koma? Kita kembali lagi. Tadi kan kita akan menggunakan rumus MIT ya.
rumus MIT itu kan mengambil sejumlah huruf dari dalam kalimat yang panjang yang pengambilannya itu dimulai dari tengah-tengah dan berakhir juga di tengah-tengah. Oke, berbeda dengan rumus left yang pengambilannya itu diambil dari paling kiri sampai sejumlah tertentu. Kalau right dari paling kanan ke kiri sampai sejumlah tertentu. Nah, kalau mid itu dari tengah-tengah sampai sejumlah tertentu. Nah, sampai sejumlah tertentu itu nanti kita tentukan sejumlah berapa huruf gitu. Sejumlah berapa huruf yang akan diambil dari posisi mid yang sudah kita dapatkan. Jadi kolom D ini nanti akan menjadi posisi awal untuk pengambilan kata dengan menggunakan rumus MIT nanti. Jadi ini nanti akan menjadi posisi awalnya, karena kita sudah tahu kota posisinya itu ada di urutan 75. Nah, nanti pengambilan MIT itu dimulai dari urutan 75. Jadi yang ini dimulai dari urutan 63, yang ini dimulai dari urutan 79. Jadi permulaan yang kita masukkan dalam menggunakan rumus MIT nanti itu dimulai dari urutan ke yang kita sudah dapatkan di huruf D. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Nanti kita manfaatkan huruf D ini sebagai titik mula untuk rumus MIT. Nah, pertanyaan berikutnya, oke, permulaannya sudah tahu dari 75. Oke, dari 75 itu dari sini. Sebanyak berapa huruf ke kanannya? Nah, itu yang belum tahu kan? Sebanyak berapa huruf ke kanannya? Itu yang belum tahu. Nah, makanya kita menggunakan lagi kolom bantu berikutnya, yaitu posisi koma. Kenapa posisi koma? Karena teman-teman perhatikan, setelah kita tahu mulai dari sini berapa banyak huruf yang akan diambil, itu kan bervariasi. Kalau kota Tangerang Selatan ya jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berbeda jumlahnya dengan kota Bekasi 1, 2, 3. Nggak bisa kita tentukan dengan angka fix, ambil sebanyak sekian misalnya gitu, nanti kepotong kalau nama kota yang panjang gitu kan. Makanya kita perlu mengetahui posisi akhir, jadi berapa huruf yang akan diambil, ya kan. Nah, untuk itu kita kembali lihat strukturnya. Setelah nama kota di sini itu selalu diikuti dengan tanda koma. Nah, nama kota diikuti dengan tanda koma, nama kabupaten diikuti dengan tanda koma. Maka kita carikan posisi urutan keberapa sih tanda koma itu. Nah, itu kita hitung di kolom E. Inilah rumusnya nih. Nah, ini saya copy dulu rumusnya, saya letakkan di atas supaya mudah terbaca. Nah, ini sekarang kita mencari kolom E, posisi koma. Rumus yang digunakan adalah ini. Oke. Kita gunakan lagi rumus search. Oke. Nah, tadi sudah paham kan? Search itu argumen pertamanya yang perlu kita tentukan adalah, di sini ya. Yang perlu kita tentukan adalah yang pertama, find text, apa yang ingin dicari, ya kan? Untuk kali ini yang ingin kita cari adalah tanda koma, maka tinggal kasih petik, koma, petik lagi. Nah, ya, tanda petik, koma, tanda petik lagi. Oke. Jadi kita sudah selesai memberitahukan yang ingin kita cari adalah tanda koma. Oke. Kemudian argumen berikutnya, dicarinya di mana? Ya, dicarinya di sini lagi, ya kan? Dicarinya di sini lagi. Oke. Selesai argumen keduanya. Sekarang argumen ketiga, dimulai dari mana nyari tanda koma? Nah, ini harus kita, meskipun dia opsional karena ada kurung siku ya, tapi kalau kita tidak tentukan maka Excel akan melakukan permulaannya dari 1. Dia akan cari dari sini. Nah, prinsipnya kan dia akan memberikan hasil untuk suatu kata yang paling pertama ditemukan. Jadi kalau dia mencarinya dari sini, yang dicari adalah tanda koma. Nanti pas dia cari jalan-jalan sampai sini, nah ini ketemu tanda koma. Nanti dia akan memberikan hasil tanda koma yang ini. Padahal yang kita inginkan kan tanda koma setelah nama kota atau nama kabupaten. Oke, makanya kita tidak bisa mengabaikan posisi awal mula pencarian, harus kita tentukan nih awal mula pencarian. Oke. Nah, awal mula pencarian dari mana? Nggak perlu ribet seperti tadi lagi untuk menghitung menentukan awal mula pencarian, karena kita sudah punya kolom D. Kolom D tadi kan adalah posisi nama kota dimulai dari mana. Nah, ini kan 75, ini 63, ini 79. Ini berarti ini di sini 75, 63 tuh di sini.
79 tuh di sini. Jadi kita manfaatkan saja kolom D. Nah, kita manfaatkan untuk menjadi titik permulaan mencari tanda koma. Jadi langsung kita klik D3. Jadi di dalam argumen dimulai dari mana mencarinya. Nah, itu dimulai dari urutan ke angka yang ada di D3, yang mana itu adalah posisi dari kota ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Maka ditemukanlah posisi koma ada di 97. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau hitung silahkan nih, akan menghasilkan 97 nih koma yang ini. Ini kan kita sudah tahu 75 ya. Nih 75. Nih 75, 76, 77 dan seterusnya teman-teman, kalau hitung sampai sini koma ini tuh adalah 97. Oke? Posisinya yang ke 97. Nah, kita sudah makin dekat nih setelah kita membuat kolom-kolom bantu untuk supaya kita mudah memahami rumus-rumusnya. Sekarang kita masuk ke kolom berikutnya. Di sini kita sudah mulai menggunakan rumus Smith. Oke. Nah, ini saya copy dulu. Copy. Saya paste di sini supaya mudah terbaca. Oke, nih rumusnya di sini adalah mid. Nah, mid dan seterusnya. Oke. Nah, tujuan saya di kolom ini adalah mencari apakah kata kota atau kabupaten. Karena di sini ada kota, di sini kota, di sini kabupaten. Oke. Nah, kolom ini hanya untuk mengambil kata itu saja. Kota atau kabupaten, kota atau kabupaten, kota atau kabupaten. Gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung menggunakan rumus untuk menghasilkan kota Tangerang Selatan, kota Bekasi, Kabupaten Bogor, bisa langsung menggunakan rumus untuk menghasilkan itu. Tapi ada satu kendala di sini. Kabupaten itu ternyata dalam struktur data yang kita terima itu, kabupatennya itu tidak ditulis lengkap kabupaten, tapi ditulis kap titik berupa singkatan. Nah, makanya kita akalin dengan mengambil dulu nama kota dan kabupaten. Nanti kenapanya terjawab di langkah berikutnya. Hanya kita ikutin dulu. Jadi intinya kolom ini untuk mencari nama kota atau kabupaten. Jadi katanya apakah kata kota atau kabupaten gitu ya. Nah, rumusnya dicari dengan cara tadi ya. Kita bahas dulu nih rumus Smith. Oke, Smith. Nah, Smith itu intinya mengambil teks mulai dari tengah kalimat sampai sejumlah huruf yang kita tentukan. Oke. Jadi pertama, argumen pertama, teks. Nah, teks itu teks atau kalimat mana nih yang akan mau diambil, dari sumber pengambilan kalimat dari mana. Nah, ya kan? Nah, dari sini maka kita tentukan B3. Nah, dari sini, dari B3. Oke. Terus argumen yang kedua, start number. Nah, karena pakai mid maka dia tanya startnya dari mana. Kalau pakai left nggak perlu karena sudah pasti dari paling kiri. Kalau pakai right sudah pasti dari paling kanan. Nah, karena pakai mid dia tanya dulu nih, ngambilnya dari mana, mulai pengambilannya dari mana. Nah, tadi kita sudah dapat jawaban. Kita ingin mengambil dari sini, kita ingin mengambil dari sini, kita ingin mengambil dari sini. Maka itu yang mana yang posisi-posisi ini tuh sudah kita hitung, posisinya itu menggunakan rumus dihasilkan ada datanya di kolom D. Maka kita gunakan, kita manfaatkan kolom D-nya ini. Namanya juga kolom bantu kan, harus bermanfaat. Nah, kita manfaatkan kolom D ini mulai dari 75, mulai dari posisi 75. Nanti kalau yang ini mulai dari posisi 63, yang ini mulai dari posisi 79. Kan nanti copy paste kan ya, dia langsung baca otomatis gitu ya. Oke, jadi kolom D adalah kolom yang menjadi data start number dari mid. Oke. Setelah kita tentukan permulaannya, pengambilan permulaannya dari mana, yang berikutnya argumennya berapa huruf yang akan diambil dimulai dari titik permulaan itu. Nah, di sini saya langsung tentukan 4. Kenapa 4? Karena kita hitung kota itu 4 huruf. Kap titik itu 4 huruf. Maka langsung dituliskan 4 di sini. Oke, maka dengan begitu menghasilkan ini. Nah, jadi dia mulai dari sini sebanyak 4 kota, dihasilkan kota. Dia mulai dari sini sebanyak 4 kota, dihasilkan kota. Dia mulai dari sini sebanyak 4 kap titik, dihasilkan kap titik. Oke, selesai. Sudah, sekarang kita lanjut ke kolom berikutnya. Ya, kita lanjut ke kolom berikutnya. Oke. Nah, ini tinggal 3 kolom nih, dikit lagi nih. Kolom berikutnya. Sekarang setelah kita ambil apakah dia kota, apakah dia kabupaten, kemudian sekarang kita ambil namanya. Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor. Oke.
Nah, bagaimana cara pengambilannya? Nih, saya copy lagi nih. Kita sudah menggunakan rumus Smith lagi nih. Sama dengan tadi prinsipnya ya. Ini saya copy ke sini biar mudah terbaca ya. Nah, oke. Sudah saya copy ke situ. Ini kita lihat di sini. Sebentar ya. Coba kita posisikan ke tengah. Nah, ini ya biar terbaca ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kolom G dicari menggunakan rumus ini. Oke. Kita lagi-lagi sudah menggunakan rumus Smith. Nah, kita coba kupas nih. Apa isi dari rumus Smith yang ini? Oke, yang pertama kita cek argumen yang pertama. Oke, seperti biasa, argumen Smith itu sumber teksnya mana yang akan diambil sejumlah kata-kata atau kalimatnya. Nah, sumber teksnya adalah di sini B3. Oke, setelah itu argumen berikutnya dimulai dari urutan keberapa mau mengambil katanya. Nah, dimulai dari urutan keberapa ya. Lagi-lagi kita menggunakan kolom D ya, yaitu dimulai dari 75. 75 itu di sini di huruf K ini. Oke, tapi tidak berhenti di situ saja. Saya tambahkan dengan 4. Nih, saya tambahkan dengan 4. Oke. Jadi kolom D sebagai permulaan yang posisinya di sini di kota ditambah 4. Kenapa tambah 4? Supaya permulaannya dia mulai dari sini dari sini tambah 4. 1 2 3 4 plus spasinya. Sehingga permulaannya bukan lagi di sini tapi mulai dari sini. Oke? Karena tadi kan kota sudah kita ambil di kolom F. Sekarang yang kita ambil namanya. Berarti harus di plus 4. Artinya dari K ini plus 4. Plus 4 sehingga mulainya dari sini. Nanti kalau di sini juga gitu. Yang kota ini dimulai dari sini kota plus 4, berarti mulainya dari huruf B ini. Begitu juga yang ini. Dari posisi ini plus 4 1 2 3 dari posisi ini plus 4 1 2 3 4 yang spasi, jadi dimulai dari sini, dari huruf B ini. Oke. Dah, itulah titik permulaan. Nah, setelah argumentasi titik permulaan, sekarang argumentasi yang terakhir. Berapa huruf yang ingin diambil ya? Oke, berapa huruf yang ingin diambil? Nah, kalau kita perhatikan di sini jumlah huruf yang akan kita ambil, jadi kita sudah tahu mulainya dari sini ya, mulainya dari sini, mulai pengambilannya dari sini, mulai pengambilannya dari sini. Lalu berikutnya kita harus menentukan berapa huruf yang akan diambil. Nah, berapa huruf yang akan diambil tuh kita gunakan ini. E3 kurang D3 kurang 4. Nah, E3 itu apa? E3 itu adalah posisi koma. Ya, E3 itu adalah posisi koma di sini ya. Posisi koma tadi kan di sini. Oke. Dikurangi dengan D3. Oke, dikurangi dengan D3 itu adalah tadi D3 itu posisi huruf K ini. Jadi ini kurang ini. Oke. Jadi ini kurang ini. Kalau ini kurang dari posisi ini kurang posisi ini, maka yang terambil kan ini, Kota Tangerang Selatan akan terambil seperti itu. Karena jumlah hurufnya adalah sebanyak ini ya, koma tadi ya, ini kurang ini, maka akan terambil sebanyak ini. Padahal kan yang kita inginkan kota sama kap nggak perlu lagi, kita ngambil yang Tangerang Selatan aja. Nah, untuk itu ada lagi dikurangi dengan 4. Nah, sehingga tadi posisinya sebanyak ini dari sini dikurangi lagi 4, maka akan menghasilkan dari sini sampai ke sini. Nah, kalau ini akan menghasilkan ini saja, Bekasi saja. Ini akan menghasilkan Bogor saja. Oke, teman-teman, bisa ya? Bisa ikuti ya. Nanti sambil mencoba memahami lagi nih, Oke, karena sudah jelas semuanya argumen-argumennya, apa yang dimaksudkan dengan stack, start number, dan 6 chart ini jumlah huruf berapa yang diambil gitu ya. Oke. Nah, maka dihasilkanlah Tangerang Selatan. Di sini dihasilkanlah Bekasi. Di sini dihasilkanlah Bogor. Oke. Setelah itu kita masuk ke yang terakhir. Akhirnya kita tinggal menggabungkan saja antara ini dan ini. Oke. Intinya kita menggabungkan nih antara ini dan ini ya. Coba rumusnya saya copy ya. Saya paste di sini. Oke. Nah, ini dia nih. Kita sekarang sampai di sini. Ini rumusnya yang ini. Oke, kita lihat nih. Kita pakai if, tapi sebelum membayangkan apa lagi nih, jadi pusing lagi. Nah, ini kita lihat dulu isi dari dalamnya nih. Oke ya. Intinya itu ini kita gabungkan ini.
F dan G ya. F dan G itu artinya menggabungkan ini dan ini sehingga menghasilkan Kota Tangerang Selatan. Itu penggabungan dari ini dan ini, F dan G. Nah, kan menggabungkan F dan G. Oke. Nah, pakai if ini untuk mengakali supaya kalau dia diawali kota itu sudah benar, langsung ini plus ini, ya kan? Ini dan ini digabungkan. Nah, ini kota sudah benar, ini dan ini digabungkan. Tapi kalau kap, saya nggak pengen tulisannya kap titik singkatan gini, pengennya tulisan kabupaten yang lengkap, gitu ya, kabupaten yang lengkap. Maka itulah kita pakai if lagi di sini nih. If F3 adalah kota, jangan lupa ya tanda kutip ya. If F3 adalah kota, nah jika di kolom F ini datanya itu kota, maka langsung saja gabungkan. F3 digabungkan dengan G3, ini gabung dengan ini. Tapi jika tidak ya, itu artinya jika F3 bukan kota, dalam hal ini berarti kap titik. Nah, maka jangan menggabungkan F3 dan G3 ya, jangan menggabungkan F3 dan G3, tapi yang digabungkan adalah tulisan kabupaten digabungkan dengan G3. Jadi F-nya nggak dipakai kalau dia bukan kota. Nah, kalau di F ini bukan kota, maka F-nya nggak dipakai, tapi diganti dengan kata kabupaten. Jangan lupa tanda kutip. Baru kata kabupaten itu digabungkan dengan kolom G. Nah, ini. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, selesai. Akhirnya dari alamat yang begitu panjang ini ya, kita bisa mengambil nama kota ya dan atau nama kabupaten. Oke, ini kalau data teman-teman ada ratusan ke bawah, udah tinggal copy paste aja semua rumus-rumus tadi ke bawah ya. Jadi dalam sekejap. Oke. Selesai dengan nama kabupaten, sekarang nama provinsinya. Nah, nama provinsinya kita pakai VLOOKUP aja nih, ya kan? Kita pakai VLOOKUP aja. Kenapa? Karena kita sudah punya data lengkap di sini nih. Nih, di sini kita sudah punya data lengkap nih. Oke, nama kabupaten. Nah, nanti kita pakai dari kolom yang kita gunakan kolom G sampai kolom J, ya, kolom G sampai dengan kolom J. Jadi kalau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro itu berarti Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten apalagi nih Labuan Batu Selatan itu berarti Sumatera Utara, gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini urutannya udah acak ya, urutannya udah acak karena tadi kita merubah urutan untuk mencari jumlah huruf yang paling banyak itu kita letakkan paling atas. Nah, ini sudah acak nih. Sebelum kita lakukan itu agar nggak bingung ya, kita bisa kembalikan urutannya. Makanya saya sengaja membuat kolom tambahan di sini, kolom nomor. Kolom nomor ini memang saya urutkan dari urutan yang masih awal, gitu kan. Jadi kalau kita menginginkan data setelah kita edit-edit merubah-rubah urutan, kita ingin kembalikan ke urutan originalnya, kita tinggal menggunakan kolom nomor nih. Nomor kita urutkan dari A sampai Z. Nah dia kembali lagi nih urutannya nih 1 2 3 ya kan. 4 5, nah, urutannya kembali ke urutan asal lagi. Nah, seperti ini juga provinsi. Tadi kan kita rubah urutannya menggunakan ini nih. Ini jadi acak kan urutannya di sini. Kita kembalikan menggunakan urutan nomor sebagaimana asli originalnya nih. Kembali ke urutan awal, oke? Jadi kita di sini kembali lagi sudah punya data yang lengkap. Kalau Kabupaten Aceh Barat, oh berarti nama provinsinya NAD, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Kabupaten Karo, oh berarti nama provinsinya Sumatera Utara. Jadi kita akan menggunakan kolom yang ada di sheet ini ya, sheet sebelah paling kiri ini, kolom G sampai dengan kolom J yang akan kita gunakan ya. Kolom G sampai kolom J paling akhir. Kolom J paling akhir yang akan kita gunakan untuk VLOOKUP mencari nama provinsi dari setiap kabupaten kota tadi. Oke, nah sampai sini. Nah, ini akan kita pakai. Kita kembali tadi lihat rumus VLOOKUP-nya. Nih, kita copy dulu. Kita letakkan di sini ya. Ini saya kalau copy di atas ini saya menggunakan tanda petik satu ini ya, supaya dia tidak terbaca sebagai rumus. Kalau tidak menggunakan tanda petik, diawali dengan sama dengan kayak tadi, nanti Excel menghitungnya sebagai rumus. Kalau kita menggunakan tanda petik, Excel menghitungnya sebagai teks biasa, bukan rumus gitu. Excel memperlakukannya teks biasa. Ini makanya ada tanda petik depan. Dari tadi seperti itu ya, enter. Makanya dia nggak menghasilkan angka hasil perhitungan rumus karena saya pakai tanda petik depan supaya Excel memperlakukannya, oh bukan rumus ini gitu. Oke ya. Nah ini dia.
Nah, inilah kolom I kita terakhir ya. Ini rumusnya ini. Oke. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP-nya kita coba bedah. Yang pertama, VLOOKUP itu dia, bukan yang itu ya. VLOOKUP yang ini. Nah, VLOOKUP. Nah, yang pertama dia argumen pertama, lookup value. Nah, nilai mana yang mau dicari? Ya, nilai mana yang mau dicari? Atau tulisan apa yang ingin dicari? Nah, yang ingin dicari adalah nama ini, Kota Tangerang Selatan ini provinsinya apa sih? Nah, kita pengen mencari Kota Tangerang Selatan. Oke, itu argumen pertama. Argumen yang kedua, dia tanyakan carinya di tabel mana? Mana data tabelnya? Tabel array itu tabelnya dicari di mana gitu. Tempat mencarinya di sebelah mana? Nah, gitu kan. Jadi yang ingin dicari adalah Kota Tangerang Selatan. Terus dicarinya di mana gitu. Nah, dicarinya di mana tuh kita masukin di table array. Oke. Table array di sini saya masukkan adalah daftar _kota_kabupaten. Ini adalah nama seat. Nah, ini nama seat yang ini ya, paling kiri ya. Jadi dicarinya di situ dari kolom G4 sampai J517. Nah, jadi saya kembali dulu ke sini dari kolom G4 sampai J517. Nah, sini ya. Nih, dari kolom G4 ya. Dari sel G4 sampai J517. Nah, itulah tempat pencariannya. Oke. Jadi dia nanti akan mencari Kota Tangerang Selatan ya di dalam tabel ini, pada kolom yang paling kiri. Makanya teman-teman saat menggunakan VLOOKUP ingin memilihnya tabel tempat pencarian tuh pastikan value yang akan dicari itu ada dalam kolom paling kiri dari tabel yang menjadi tempat pencarian. Nah, kolom paling kiri. Oke. Setelah kita kasih tahu tempat pencarian, pertanyaan berikutnya dari Excel adalah nih, dari Excel nanya kolom index number. Nah, kolom index number nih maksudnya hasil pencarian tuh jawabannya itu ada di dalam tabel yang tadi pada kolom yang mana gitu. Pada kolom yang mana kan kita ingin mencari Kota Tangerang Selatan tuh provinsinya apa sih? Nah, jadi pertama cari dulu Kota Tangerang Selatan. Nah, cari dulu Kota Tangerang Selatan di sini. Nah, Kota Tangerang Selatan di sini tuh dicarinya di kolom paling kiri. Setelah ketemu Kota Tangerang Selatan di kolom paling kiri, coba saya menuju ke Kota Tangerang Selatan ya. Misalnya dia ketemu Kota Tangerang Selatan, kan kebetulan kita tahu ya, Banten ya. Kalau yang agak-agak ini mungkin saya nggak hafal, tapi ini kebetulan saya hafal Banten. Ya, ini dia Kota Tangerang Selatan. Nah, ini. Oke, setelah ketemu Kota Tangerang Selatan, terus mau dikasih jawabannya apa? Menghasilkan data apa setelah ketemu ini? Menghasilkan data apa tuh? Data apa yang ingin dihasilkan itu terletak di kolom mana? Nah, kan yang kita inginkan kan mencari nama provinsi. Berarti setelah ketemu ini, kita ingin dia menghasilkan data nama provinsi yang ini. Nah, data nama provinsi yang ini adanya di kolom J. Nah, kolom J itu kolom yang keberapa? Nah, ini kan tadi kita mulai datanya kan dari sini, J sampai J. Nah, tinggal dihitung aja kolom yang keberapa itu. Kolom J 1, 2, 3, 4. Nah, kolom yang keempat. Makanya di sini ditulis 4. Oke. Kemudian argumen yang terakhir. Argumen yang terakhir tuh adalah range lookup. Nah, range lookup nih hanya ada, kita tinggal memilih dari dua pilihan, apakah false atau true. Kalau false itu dia akan mencari exact yang percis bertuliskan Kota Tangerang Selatan. Oke, artinya kalau nggak ketemu Kota Tangerang Selatan, maka dia akan menghasilkan error. Tapi kalau kita tidak menggunakan pilihan false, namun kita menggunakan pilihannya true, karena ada dua pilihan. Kalau pilihan true itu, kalau dia tidak ketemu, pencarian nilai ini dia tidak ketemu, dia akan memberikan hasil dengan yang paling mendekati. Nah, padahal kan kita nggak mau. Yang kita mau kan percis namanya Kota Tangerang Selatan. Oke, maka kita gunakan false. Jadi antara dua pilihan false atau true, yang kita pilih adalah false. Oke. Nah, setelah itu tinggal di copy paste ke bawah, selesai. Jadi akhirnya hasilnya nanti seperti ini. Dari alamat yang panjang ini kita bisa menemukan secara otomatis nama kota kabupaten,
dan nama provinsi, dan ini secara otomatis. Dan setelah bikin satu rumus saja, itu jika teman-teman punya ratusan data itu tinggal copy paste saja. Oke teman-teman, kira-kira demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan mulai dipraktek. Nanti filenya bisa di-download ya. Saya berikan filenya download, nanti linknya saya tuliskan di bagian deskripsi. Kemudian semoga ini bermanfaat, silahkan dipraktek. Kalau ada kendala-kendala boleh disampaikan di kolom komen, atau teman-teman juga boleh kalau ada usulan, misalnya ingin melakukan pembahasan tema-tema yang lain, silahkan disampaikan usulannya dan kendala-kendala di tabel komen. Jangan lupa juga ya, bantu untuk like dan subscribe, dan juga silakan juga melihat-lihat video-video lainnya yang ada di channel Ala Orang Awam. Oke, teman-teman, untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.